Pada saat saya melihat video parodi ini, saya mengelus dada. Betapapun kita tidak suka gaya Bu Risma yang suka marah-marah, tetapi tetap kalaupun membuat sebuah sindiran, kalaupun membuat sebuah parodi tentu punya etika. Tidak boleh sebuah parodi itu melecehkan, tidak boleh sebuah parodi itu menggambarkan sebuah penghinaan. Anda tahu video marahnya Bu Risma itu adalah video 3 tahun yang lalu. Pada saat ada upacara di Pemkot Surabaya, bagaimana Bu Risma marah ketika teman-teman birokrasi ini kerjanya tidak bagus, kerjanya lambat, sehingga Bu Risma marah. Nah, pada saat Bu Risma lagi marah-marah itu, ada seorang perempuan bercanda gurau. Nah, disitulah sehingga dia menuding-nuding, Bu Risma turun, manggil si ibu ini, diajak di depan, terus Bu Risma melanjutkan pengarahnya kepada teman-teman birokrasi Pemkot. Ketika si Babe Cabita namanya ini yang membuat video dan kawan-kawan, di situ justru menampilkan anak muda, ada yang nggak pakai baju, tertawa-tertawa, ada suara embek di situ. Menurut saya itu betul-betul melecehkan. Sesuatu parodi itu bagi saya adalah sesuatu yang lucu. Sesuatu parodi itu kritik sosial. Nah, tapi dalam video ini sama sekali bukan kritik. Anda harus membedakan mana itu kritik, mana itu menghina, mana itu kritik, mana itu melecehkan. Kalau Bu Risma itu melakukan korupsi, maka Anda membuat sebuah parodi, di situ berisi tentang kritik-kritik sosial, soal korupsi misalnya. Tapi ini soal gaya kepemimpinan, bukan soal pelanggaran hukum. Anda tahu tidak, Bu Risma selama 10 tahun memimpin di kota Surabaya, begitu dia dicintai oleh masyarakat Surabaya, begitu dia banyak penghargaan internasional yang diperoleh, yang tidak ada satupun kasus korupsi menimpa Bu Risma. Sehingga ketika Anda mau mengkritik bagian apanya dulu? Kalau bagian dari soal kepemimpinan marah-marahnya Bu Risma, Anda harus ingat marahnya Bu Risma itu bukan tanpa sebab. Tidak orang diam-diam itu dimarahi, tapi karena memang ada kesalahan. Dan sudah banyak video-video ketika Bu Risma marah kepada anak buah, itu tidak hanya pada saat di Pemkot, beberapa waktu yang lalu pada saat kunjungan jadi Menteri Sosial di Bandung juga marah karena pekerjaan anak buah itu dianggap lambat. Jadi Anda ini sebagai seorang stand up komedi, sebagai seorang pelawak, memang tugasnya menghibur. Tetapi yang harus kita yakinkan, yang harus Anda pahami adalah menghibur itu tidak harus menghina. Janganlah kebencian kamu kepada seseorang menjadikan kamu berbuat tidak adil. Nah, dalam video ini Anda menggambarkan sosok Bu Risma itu yang tukang marah tanpa sebab. Di dalam video itu saya melihat itu bisa disalahartikan ketika tiba-tiba Bu Risma turun dari podium, tiba-tiba mukul, nendangin orang. Itu Anda pikirnya apa? Logika dari mana? Nah, saya ini sekarang pada posisi didesak oleh teman-teman supaya harus ada langkah hukum. Tidak boleh kasus-kasus seperti ini dibiarkan. Saya tidak bicara soal Bu Risma Ansih, tapi tidak boleh siapapun dihina. Tidak boleh itu tokoh masyarakat dihina. Tidak boleh itu pejabat publik itu dihina. Kalau memang dia melakukan kesalahan, silahkan itu kritik kesalahannya. Tapi kalau dia tidak melakukan kesalahan, jangan mencoba memframing seakan-akan tokoh itu, pejabat itu adalah orang yang patut dikritik, patut dihina. Ini yang saya tidak setuju. Sehingga kalau menurut pemahaman saya, video ini sudah memenuhi unsur penghinaan. Diatur di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jadi kata kuncinya adalah bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ingat, ini ada ancaman pidananya 4 tahun. Jadi saya besok hari Senin, saya dan teman-teman di Surabaya itu tajuknya adalah Arek Surabaya bukan ngamuk ya kalau bahasa,
arek Surabaya marah melaporkan si Babe Cabita ini ke Polda Jawa Timur, yang dimana video ini kontennya bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Bisa jadi Bu Risma tidak marah melihat video ini, tetapi saya ingin tekankan bahwa ini adalah konteksnya adalah konteks publik. Bu Risma adalah pejabat publik dan dia kebanggaan arek Surabaya, maka tentu wajar kita tidak terima melaporkan siapa-siapa yang mendistribusikan, siapa-siapa yang membuat video ini kepada polisi, supaya ke depan pelawak apapun, kritik sosial apapun bisa membedakan mana itu kritik dan mana itu menghina. Kalau memang ada pejabat yang dia salah, pejabat melakukan korupsi, silahkan itu dikritik. Tapi kalau ada pejabat yang dia kerjanya bagus, ya harus didukung supaya siapapun tidak mudah membuat konten yang bermuatan penghinaan. Sebab hal itu akan berakibat dia masuk penjara.